Gibran adalah korban dari narsisme kedua orang tua. Karena dia harus menderita melakukan peran sebagai wapres di luar imajinasi dia, di luar kemampuan dia dan seterusnya. Dan dia harus lakukan. Dia masih suka main lah gitu ya. Iya. Akumulasi kejengkelan orang itu gak akan pernah hilang karena ada serangkaian proses yang dianggap tidak normal. Jadi ada dua peristiwa yang mengenaskan di situ. Pertama diri Gibran sebagai pribadi, ya. Yang kedua wapres sebagai simbol negara. Ya, itu memang proses yang salah dari awal kan. Ya sudahlah, ini sebuah kecelakaan sejarah yang harus kita telan gitu kan. Tapi jangan kita lupakan. Dan jangan kita ulangi. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Peran Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran kok nggak kelihatan? Ini seperti ban serep yang kempes. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Mengapa perannya tidak dianggap ada? Dan kelihatannya sesuatu yang remeh-temeh saja, misalnya bagi-bagi makanan untuk program MBG, cek sana, cek sini, begitu ya. Tetapi seperti nggak ada maknanya. Bahkan ada satu peristiwa yang menarik yang muncul di sosial media beberapa hari lalu. Ketika ada seorang ibu di Bekasi korban banjir itu malah menolak perantaan malas gitu, bilang malas. Itu kan meruntuhkan ya martabat sebuah jabatan yang sangat strategis di Indonesia, yaitu Wakil Presiden. Nah, kenapa itu terjadi? Kita akan membahasnya dengan Buya Tafta, seorang pengamat sosial politik yang juga sering ya tampil di kanal kita. Buya, bagaimana kabarnya? Kabar Gibran. Kabar Gibran. Kalau kabar Gibran berarti kabar kurang baik gitu. Buya, ini posisi Gibran sebagai Wakil Presidennya. Ya, ini kan seperti nggak ada yang melirik. Dan akhirnya juga positioningnya dalam konteks itu juga mediocre. Ya, di pinggiran. Ya, bagi-bagi makanan, program MBG. Kalaupun diminta tampil untuk membuka acara ngisi pidato ya belepotan gitu ya, omongannya salah-salah gitu. Apakah memang ini karena ini proses mengoplosnya menjadi wapres ini terburu-buru ya, sehingga memang orangnya belum matang, masih gugup, masih nggak jelas apa visinya, apa pikirannya. Iya, sudah jadi wapres de facto begitu. Iya, kalau menggunakan istilah Anda tadi oplosan, ya elemen oplosannya yang terlalu banyak dibandingkan aslinya. Jadi kelihatan oplosannya kan. Ini menggunakan istilah ada ya. Lokal kontennya kecil. Iya, lokal kontennya kecil. Jadi lagi-lagi ya Gibran seperti ini kan sebetulnya udah diduga banyak orang sejak awal, jauh sebelum dia menjadi Wakil Presiden. Yang membuat orang lain kelihatan geram ya, geram segala macam, kan justru mereka tahu karena orang ini tidak cukup punya kapasitas pada posisi ini, kok dipaksakan tidak bisa. Gitu melalui proses legal tertentu. Nah, itu ada kan skandal yang lain lagi gitu ya. Dan itu ujungnya juga Jokowi lagi. Iya. Jadi ini akumulasi kejengkelan banyak orang itu bukan pada Gibran sebagai pribadi atau Gibran sebagai personifikasi politik ya. Dari sebuah spektrum, dari sebuah interplay yang ada, kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita melihatnya secara pribadi, dia sebagai anak ya, dengan segala kapasitasnya, dengan gesturnya yang kayak gitu, yang muncul seperti ada 11 kasihan saya itu. Iya, dia melakukan sesuatu yang tidak mungkin bisa dengan relax bisa dia lakukan. Stres itu lama-lama ya? Iya, kayak gitu. Jadi menurut saya sih bahkan cenderung menyalahkan orang yang memaksa dia jadi Wakil Presiden. Taruhlah kalau umpamanya bisa disebut itu bapaknya atau ibunya, kan? Jadi kalau itu benar, Gibran adalah korban dari narsisme kedua orang tua. Karena dia harus menderita melakukan peran sebagai wapres yang sebetulnya tidak di luar imajinasi dia, di luar kemampuan dia dan seterusnya.
dan dia harus lakukan. Ya masih suka main lah gitu ya. Iya, Kira-kira ya. Bagus jual martabak bukan gitu. Nah itu yang terjadi di lapangan. Jadi akumulasi kejengkelan orang itu gak akan pernah hilang karena ada serangkaian proses yang dianggap tidak normal dalam mobilitas vertikal Gibran. Saya aja kadang-kadang secara manusiawi kadang kasihan juga tuh kalau melihat di YouTube segala macam kayak di sosial media bagaimana dia dilecehkan di ruang publik dan seterusnya, tapi dia harus bertindak sebagai wapres kan, gitu, iya kan? Jadi ada dua peristiwa yang mengenaskan di situ. Pertama diri Gibran sebagai pribadi, ya. Yang kedua wapres sebagai simbol negara, Ya, itu loh. Iya ya, betul. Itu kita ini kayak apa ya, merasa dilecehkan. Iya, ini apa kan? Kan menyangkut sentimen itu ya, masih tidak. Kadang-kadang saya kalau kepergok foto atau YouTube bias segala macam, saya nggak ngomong, nggak pernah komentar, nggak punya apa. Saya sering cepat lewati itu. Kasihan dan kalau dipaksakan saya rasa ini menelan ini biji kedondong juga loh banyak ya. Ya kalau kita coba apa ya, flashback ya, sejarah Indonesia punya wapres yang begitu sangat luar biasa. Kita pernah punya Bung Hatta, pernah punya Adam Malik, ya, kita pernah Sultan Hamengkubuwono, kita punya Budiono, seorang ekonom Yusuf Kala juga yang sudah punya pengalaman politik yang sangat matang gitu ya, sehingga bisa mengatasi krisis dengan caranya masing-masing. Apa yang kita harap dari seorang Gibran untuk membantu bangsa ini menghadapi masalah yang semakin kita apa ya, semakin besar ya kita hadapi. Ya itu sebabnya banyak orang yang tidak pernah bisa berdamai dengan situasi ini ya, fakta ini gitu kan, karena ini betul-betul semacam apa ya, quote and quote kayak penghinaan terhadap akal sehat peradaban. Apalagi kalau Anda sebut tadi contoh wakil-wakil presiden yang pernah ada kayak apa lah, mulai Bung Hatta sampai Pak JK, bahkan Pak Ma'ruf Amin, orang dengan kapasitas personalnya yang dikatakan banyak orang sesuai dengan ini ya sih. Jadi tesis anak muda itu sebenarnya nggak terbukti ya dengan kasus Gibran ini ya. Karena kan ada juga yang menjustifikasi ya anak muda itu juga harus tampil sebagai pemimpin. Eranya pemimpin muda gitu. Tapi kok kita melihat ini ada itu leadership. Kan sekali lagi dalam banyak kasus ya yang kita lihat lagi-lagi di sosial media kan jadi kayak warga itu menganggap dirinya itu nggak ada gitu. Ini rasa itu kan menampar sekali. Iya, perih kan? Iya. Itu yang saya bilang, kita ini dianggap kita seperti di fait accompli oleh situasi yang sebetulnya secara akal sehat siapapun tidak menginginkan, tapi proses politik tertentu dipaksakan sehingga dia menjadi kenyataan. Itu sebabnya orang legally dia halal tapi morally dia haram. Kayak gitu-gitu ya. Retorika yang muncul di ruang publik berkaitan dengan bagaimana orang mensikapi fenomena Gibran. Nah akhirnya yang terjadi kayak gini, makanya ya ada unsur kasihannya kalau kita melihat Gibran bagaimana dia tidak begitu rileks ya berhadapan di setiap momen perjumpaan dengan warga dan seterusnya. Ya. Bahkan diminta untuk datang ke kampus sampai hari ini nggak pernah muncul tuh. Terakhir malah kampusnya kampus kosong katanya. Iya. Jadi menurut saya yang jahat adalah bukan Gibran yang saat itu yang memaksakan dia wapres. Orang tuanya? Saya tidak tahu mungkin orang tuanya atau kekuatan politik tertentu. Ya pasti orang tuanya lah. Orang tuanya ya. Karena waktu itu orang tuanya presiden. Oh iya. Iya ada endorsement. Iya ada endorsement langsung ya. Dan yang menentukan misalnya siapa capres, cawapres gitu ya. Dan perlu juga dipertanyakan kenapa yang nomor satunya juga mau. Iya kan? Ya, karena dia kan sudah ikut jadi kandidat presiden 3 kali ya. Kalau nggak menang juga kan. Kau kira kalau gitu kan artinya barter ya kan? Memang.
memang ada situasi seperti itu ya. Yang satu itu terlalu tua, yang satu itu terlalu muda. Ini memang pasangan yang nggak ideal sama sekali. Karena kalau Pak Prabowo kan sudah 73, iya 72 jalan 73 tahun gitu ya. Yang itu artinya dari sisi stamina, kemudian juga konsentrasi, fokus berpikir, yang itu dibutuhkan sekali bagi sebuah leadership nasional itu kan juga jadi tantangan sendiri ya. Nah di satu sisi wapresnya seperti Gibran gitu. Iya. Kasian ya. Oh. Nggak tega kita lihat. Iya memang. Pada akhirnya begitu. Ya, secara manusiawi ya. Tetapi itulah kejamnya politik ya. Sesuatu tidak mungkin jadi nyata. Kalau gitu, soalnya siapa kerja? Tidak. Ada loh yang mengendorse Mika. Siapa yang mengendorse Gibran? Orang terdekatnya Pak Pasar ibunya. Barangkali ya. Iya. Kok bisa tega-teganya menyaksikan anaknya dalam situasi kayak gitu di bawah kopi? Ya cekan banyak orang dihapus berapa macam kayak. Dan itu kan juga mencerminkan bagaimana praktek dinasti politik mulai dibangun pada level presiden ya. Kalau selama ini kan dinasti politik ya levelnya kepala daerah, anggota DPR gitu ya. Nah ini pada era Gibran kan ini levelnya langsung presiden nih ya, dinasti politik. Sebenarnya jabatan itu kan punya kehormatannya sendiri karena di situ ada unsur otoritas untuk berbuat kebajikan. Itu sebabnya dia menjadi mulia, kata itu. Karena itu diisi harus oleh orang yang mulia juga, supaya dia punya kapasitas, kan? Nah kalau itu nggak ada, jadi jabatannya sendiri sebagai sesuatu yang mulia merasa hasum, terlecehkan. Jadi artinya gengsi sebagai jabatan, wapres sebagai jabatan publik, kan punya gengsinya sendiri. Diisi oleh orang yang salah dan yang rusak sih. Iya. Jabat posisi itu. Daya magisnya seorang wapres itu menjadi hilang begitu Gibran menjadi wapres. Iya, begitu diisi oleh orang yang salah. Begitu diisi oleh orang yang salah. Kayak orangnya pas, tepat, ya daya magisnya akan terus bisa dipertahankan. Nah itu yang membuat orang tidak bisa berdamai dengan fakta ini. Walaupun sekali lagi nggak bisa kita interupsi karena legally kan halal. Idealnya Gibran mundur sebenarnya ya. Dengan ketidakmampuannya, dengan keterbatasannya dia apa yang dia juga rasakan, treatmentnya dari masyarakat pada dia gitu ya. Itu kan juga semakin merendahkan Indonesia sebagai sebuah bangsa besar. Ya, kalau umpamanya ide inisiatif mundur itu datangnya dari Gibran, ya nggak mungkin karena yang nyuruh dia jadi wakil presiden juga kan bukan dirinya. Iya. Atau mungkin juga ya kan ternyata dia sebagai anak ya cukup pelan juga berjalan di perang yang sama sekali di luar juga nih. Dia bilang ke bapaknya, "Pak, aja saya." Bisa juga. Gini, capek gak enak di mana-mana aku dihina. Iya betul. Baik kalau lihat sosmed ya sekali lagi itu ya. Saya sih sama sekali tidak pernah ya tertarik untuk memberikan komentar baik positif maupun negatif. Karena ada nyesal. Itu memang proses yang salah dari awal kan. Ya sudah ini sebuah kecelakaan sejarah yang harus kita telan gitu kan. Tapi jangan kita lupakan. Dan jangan kita ulangi. Iya, dan jangan kita ulangi. Ya, itu penting, sahabat integritas. Ini pelajaran sangat berharga bagaimana proses untuk menjadi seorang pejabat publik yang strategis, ya, levelnya wakil presiden, itu harus benar-benar melalui proses yang jujur, proses yang terbuka, proses yang benar juga ya diikuti oleh mereka-mereka yang sudah punya hal yang ujuk. Karena itu akan membuat peran wakil presiden bukan semata-mata sebagai ban serep yang kepes. Jadi diskusi kita dengan Buya terima kasih. Nah, soalnya kompo kita jumpa lagi di lain waktu, sampai jumpa.